Halo semuanya dan selamat datang di bedah materi kita kali ini. Nah, sesi ini spesial banget karena dikhususkan buat kalian para mahasiswa sarjana terapan gizi dan dietetika di Poltekkes Kemenkes Makassar. Kita bakal ngupas tuntas sebuah topik yang super esensial, yaitu teknik penyuluhan gizi. Dan tenang aja, hari ini kita nggak akan cuma ngebahas teori akademis yang bikin ngantuk dari buku teks. Apa yang bakal kita bedah di sini adalah fondasi nyata buat perangkat kerja profesional kalian nanti. Ini adalah ilmu lapangan sesungguhnya yang bakal kalian pakai terus-menerus. Oke, kita mulai dari satu prinsip dasarnya dulu ya. Coba perhatikan baik-baik. Tujuan utama dari seorang ahli gizi atau dietitian modern itu bukan sekedar datang, berdiri, lalu menceramai masyarakat soal daftar makanan apa yang boleh dan nggak boleh dimakan. Bukan itu. Tugas sejati kalian adalah menginspirasi. Kalian harus bisa memotivasi perubahan perilaku yang bertahan lama. Ingat ya, kalau informasi gizi yang kalian sampaikan di puskesmas atau di desa ternyata nggak mengubah kebiasaan makan seseorang, wah berarti penyuluhan itu belum mencapai tujuan utamanya. Nah, untuk bisa sampai ke tujuan itu, kita punya peta jalan hari ini. Ada 5 area yang bakal kita bahas. Pertama, konsep dan tujuan penyuluhan. Kedua, memilih metode yang tepat. Ketiga, optimalisasi media edukasi. Keempat, teknik komunikasi yang efektif. Dan yang kelima, evaluasi keberhasilan program. Singkat, padat, dan jelas kan? Sip, kita langsung masuk ke bagian pertama, konsep dan tujuan penyuluhan. Jadi, penyuluhan gizi itu pada dasarnya adalah sebuah proses pendidikan yang terus berkesinambungan. Kenapa sih pemahaman ini krusial banget buat kalian? Karena penyuluhan ini adalah garda terdepan dari upaya promotif dan preventif negara kita loh. Kalian, sebagai calon tenaga kesehatan profesional, bakal berhadapan langsung sama tantangan kesehatan Indonesia yang luar biasa kompleks. Mulai dari masalah stunting pada balita, tingginya angka anemia pada ibu hamil, ancaman obesitas, sampai lonjakan penyakit tidak menular. Nah, penyuluhan gizi ini adalah senjata utama kalian buat mencegah masalah-masalah tadi makin parah. Caranya? Ya dengan menanamkan kemandirian langsung di tengah masyarakat. Tapi tentu aja, prakteknya di lapangan nggak bisa dipukul rata. Pendekatan yang kalian ambil itu sangat tergantung di mana kalian berdiri saat itu. Penyuluhan individu misalnya, itu sifatnya sangat klinis. Fokusnya benar-benar ke pemecahan masalah secara tatap muka dengan satu pasien, kayak waktu kalian lagi dinas di bangsal rumah sakit. Beda cerita kalau penyuluhan kelompok. Ini menuntut jangkauan komunitas yang jauh lebih dinamis. Bayangin saat kalian turun ke posyandu, ngasih edukasi di sekolah, atau ngomong di depan perkumpulan warga desa. Kalian dituntut buat tahu banget nih, kapan harus pakai pendekatan klinis yang tajam, dan kapan harus pakai pendekatan komunitas yang lebih cair dan membaur. Lanjut ke bagian 2, memilih metode yang tepat. Nah, poin krusialnya di sini adalah gimana caranya nyampein pesan-pesan penting tadi tanpa bikin audiens kalian bosen. Kalian dibekali 4 metode utama: ceramah, diskusi kelompok, demonstrasi, dan bermain peran atau role play. Jujur aja, ceramah itu emang super efisien. Kalian bisa ngejelasin banyak hal ke ratusan orang dalam waktu singkat. Tapi hati-hati, metode ceramah yang terlalu satu arah punya resiko fatal. Audiens gampang banget jadi pasif, ngantuk, dan ujung-ujungnya pesannya lewat gitu aja nggak nempel di kepala. Makanya kita harus sadar realita di lapangan. Metode interaktif itu jauh lebih unggul. Coba rasain deh bedanya. Saat kalian cuma ngebacain aturan gizi seimbang di depan para ibu, dibandingin sama kalian langsung mendemonstrasikan cara nyusun isi piringku pakai bahan makanan asli. Jauh beda kan antusiasmenya? Sebagai generasi baru dietitian dari Poltekkes, kalian dituntut untuk terus beradaptasi. Libatin audiens kalian, bikin diskusi yang memancing rasa ingin tahu mereka, atau biarkan mereka main peran pura-pura lagi nyiapin makanan sehari-hari. Karena partisipasi aktif itulah yang bikin materi kalian susah dilupain. Sekarang kita melangkah ke bagian 3, optimalisasi media edukasi. Media edukasi ini ibarat amplifier buat metode kalian tadi. Tiap media punya kekuatan magisnya sendiri-sendiri. Leaflet atau poster cetak, wah itu sempurna banget buat info ringkas yang bisa dibawa pulang warga. Terus ada video atau animasi. Ini luar biasa buat ngunci perhatian dan ngasih lihat visual proses di dalam tubuh. Tapi yang seringkali jadi bintang utamanya, demonstrasi. Penggunaan food model atau alat ukur rumah tangga kayak centong nasi, gelas, atau sendok makan, itu benar-benar brilian. Media kayak gini mengubah hitungan gizi yang tadinya kerasa abstrak jadi super praktis dan nyata banget. Apalagi buat masyarakat yang mungkin punya keterbatasan dalam literasi membaca. Oh ya, satu lagi. Jangan lupakan kekuatan media sosial. Ini alat kekinian kalian buat menjangkau anak muda dan keluarga modern dengan cepat dan luas. Tapi catat prinsip emas yang satu ini. Sehebat apapun teknologi media kalian, konteks lokal adalah segalanya. Indonesia itu luar biasa kaya. Lanskap budaya, adat, dan tingkat pendidikan kita sangat beragam. Makanya,
Rahasia paling ampuh supaya pesan gizi kalian diterima dengan tangan terbuka adalah dengan melokalkan media tersebut. Kalau masyarakat lebih nyaman pakai bahasa daerah, pakailah. Pastikan ilustrasi gambar kalian mirip sama keseharian mereka. Dan yang paling penting, gunakan contoh makanan tradisional setempat. Ngapain nyaranin gandum yang mahal kalau di daerah itu melimpah sagu atau singkong yang sama-sama kaya manfaat ya kan? Pokoknya, sesuaikan. Oke, kita masuk ke bagian 4. Teknik komunikasi yang efektif. Coba teman-teman renungkan pertanyaan ini. Bayangkan kalian lagi ada di tengah balai desa yang riuh atau di posyandu yang lagi super sibuk. Gimana caranya supaya pesan kalian benar-benar didengar? Apa sih yang bisa bikin seorang warga rela ngehentiin aktivitasnya cuma buat dengerin penjelasan kalian? Jawabannya cukup mengejutkan. Kuncinya justru bukan pada seberapa jago kalian ngeluarin istilah-istilah medis yang canggih. Malah sebaliknya. Kalau kalian kebanyakan pakai jargon teknis yang jelimet, audiens malah bakal melengos. Gunakan bahasa sehari-hari yang gampang dicerna. Terus, ini yang sering kelupaan. Kalian wajib menguasai komunikasi nonverbal. Lakukan kontak mata yang hangat sama audiens, pasang senyum dan ekspresi wajah yang ramah, serta tunjukkan bahasa tubuh yang antusias dan pede. Gestur-gestur simpel inilah yang ngebangun jembatan empati dan kepercayaan. Kalau masyarakat udah percaya sama kalian, baru deh mereka mau buka telinga dan pelan-pelan merubah perilakunya. Dan akhirnya kita sampai di bagian 5, evaluasi keberhasilan program. Ada satu mindset penting yang harus kalian ubah soal evaluasi. Evaluasi program itu bukan ajang buat kalian ngasih nilai rapot atau ngejas peserta loh. Bukan. Lewat pertanyaan lisan yang santai, kuesioner yang simpel, observasi kebiasaan sehari-hari mereka, atau diskusi reflektif dari hati ke hati, kalian itu sebenarnya lagi nyari tahu apa sih yang masih jadi hambatan mereka. Hasil dari evaluasi ini justru jadi nilai rapot buat kalian sendiri, supaya pendekatan di sesi penyuluhan berikutnya bisa jauh lebih tajam dan tepat sasaran. Dari proses evaluasi yang rutin itu, kalian bakal nemuin satu kenyataan lapangan yang sangat penting. Perubahan perilaku individu itu hampir nggak pernah terjadi sendirian. Kebiasaan nggak berubah di ruang hampa. Seorang ibu nggak bakal bisa terus-terusan masak menu seimbang kalau suaminya ngambek nggak mau makan, atau kalau tetangganya malah nyinyir. Artinya apa? Dukungan penuh dari keluarga, pemuka agama, tokoh masyarakat, dan lingkungan sosial itu harga mati. Pendekatan kalian nggak boleh cuma nyentuh satu orang, tapi harus ngerangkul seluruh komunitas. Itulah kunci utama kesuksesan penyuluhan gizi di Indonesia. Nah, sebagai penutup sesi yang seru ini, saya punya satu tantangan provokatif buat kalian semua, para calon sarjana terapan gizi dan dietetika kebanggaan Poltekkes Kemenkes Makassar. Secara teori dan akademis, ilmu gizi kalian pasti udah nggak diragukan lagi. Tapi pertanyaannya sekarang, saat kalian benar-benar terjun berhadapan langsung dengan warga nanti, mampukah kalian mengkomunikasikan semua ilmu keren itu menjadi sebuah gerakan nyata yang bisa mengubah kebiasaan hidup mereka selamanya? Pelajari terus, latih, dan kuasai teknik penyuluhan ini. Jadilah katalisator perubahan kesehatan yang nyata buat bangsa kita. Terima kasih banyak udah ngikutin bedah materi ini sampai akhir. Persiapkan diri kalian sebaik mungkin, dan sampai jumpa di pembahasan seru berikutnya.